105,2 Serambi FM. Syedaralun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show Interaktif bersama UNICEF Aceh dan Yayasan Darah untuk Aceh dengan tema Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Mencegah Dampak Buruk Stunting dan sekaligus peluncuran gerakan I Support You Aceh bersama pemerintah Aceh. Dan tentunya Syedaralun masih bersama kita, narasumber kita ada Dr. Arifin Ahmad SSIT MKes selaku Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh, ada Dr. Sulasmi MHSM selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh, dan ada Dr. Natasha Fibi selaku Nutrition Officer UNICEF Aceh. Ya, Syedaralun, tadi kita sudah membahas terkait stunting yang dialami oleh anak dari sebelum anak itu dilahirkan sampai anak usia 2 tahun, dan ini pembahasan yang sangat penting Syedaralun untuk kita ketahui, bahkan tidak hanya untuk yang sudah berkeluarga atau sudah menjadi orang tua saja, tapi ini juga sangat penting untuk diketahui bagi yang belum menikah ya dokter ya. Yeah. Oke. Dokter Sulasmi, apa saja sih upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh lingkungan atau pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya masalah gizi yang ditimbulkan tersebut nih dok? Oke, untuk ini ya terkait stunting ini ya, upaya pencegahan yang kita bisa lakukan yaitu yang pertama adalah pemenuhan nutrisi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian membiasakan pola hidup bersih dan sehat ya. Kemudian stunting juga kita dipengaruhi oleh aspek perilaku. Terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan pada bayi dan balita. Jadi berikan makanan pada saat memberikan MPASI juga harus yang berkualitas ya. Kemudian edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja. Edukasi tentang persalinan dan pentingnya melakukan inisiasi menyusu dini ya, yang kita singkat dengan IMD. Kemudian akses terhadap sanitasi dan air bersih yang memadai, yang mudah. Kemudian juga biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Kemudian juga imunisasi jangan lupa. Nah, ada gerakan masyarakat untuk hidup sehat, untuk pencegahan stunting dalam masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Yang pertama, mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup. Nah, selanjutnya membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalau dulu minimal 4 kali selama masa kehamilan, sekarang jadi 6 kali. Ditambah 2 kali yang harus diperiksa oleh dokter. Begitu. Selanjutnya mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari. Minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Lebih boleh, kurang jangan. Gitu ya. Selanjutnya membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan, dibantu oleh tenaga kesehatan. Kemudian mendukung pelaksanaan inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pada saat baru melahirkan kepada bayinya. Kemudian berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu dan mengajak ibu hamil, ibu balita agar datang ke posyandu untuk menimbang, mengukur ya berat badan dan juga tinggi badan anaknya. Kemudian juga membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita yang gizi kurang kalau ditemukan. Selanjutnya ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dengan lingkungan yang sehat juga. Jadi memang semua berawal dari nutrisi ya dokter ya. Nutrisi, pola hidup sehat, juga konsumsi, dan juga termasuk pola asuh. Jadi banyak hal yang saling berkaitan. Nah, mungkin nih dok, bagi ibu-ibu hamil, waduh banyak sekali nih, harus pergi ke sini beberapa bulan sekali, harus minum ini beberapa bulan sekali. Mungkin itu menjadi suatu hal yang melelahkan bagi ibu hamil. Tapi itu menjadi hal yang penting ya dok ya, karena untuk masa depan anak jangan sampai, mungkin sekarang kita memang lelah ya dok ya. Tapi jangan sampai nanti ketika na'udzubillah min dzalik anak terkena stunting itu jauh lebih lelah untuk mengatasinya ya dok ya. Betul sekali, setuju sekali. Jadi kalau pengen invest untuk SDM, lakukan intervensi sebaiknya justru jauh sebelum dia hamil. Pada saat remaja
sebaiknya mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali. Oke, Gitu. baik. Luar biasa sekali nih penjelasan dari Dokter Sulasmi. Nah, dokter selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh nih, Dok. Bagaimana intervensi yang dilakukan oleh Dinkes terkait kejadian stunting di masa pandemi seperti ini, Dok? Oke. Beberapa program kita laksanakan dan ini bukan sendiri karena masalah gizi stunting ini bukan hanya masalah bagi kesehatan saja. Ya. Jadi kita bergerak bersama ya untuk tahun ini BKKBN yang akan lead untuk stunting ini sesuai dengan Perpres 72 ya 2021. Nah, upaya yang kita lakukan untuk penanganan stunting ini yaitu ada intervensi gizi spesifik dan ada intervensi gizi sensitif. Jadi ada dua. Nah, kalau yang berhubungan dengan masalah-masalah yang kesehatan itu intervensi gizi spesifik namanya. Yang pertama itu intervensi dengan sasaran ibu hamil, ya, memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein yang kronis. Jadi apabila kita menemukan ibu dengan KEK kurang energi kronis, maka kita sudah memberikan atau menyediakan makanan tambahan untuk ibu hamil yang tersedia di posyandu dan puskesmas. Nah, selanjutnya mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat dengan mengkonsumsi tablet tambah darah tadi yang minimal 90 tablet. Kemudian mengatasi kekurangan iodium, biasakan mengkonsumsi garam-garam beriodium. Kemudian juga menanggulangi kecacingan pada ibu hamil, melindungi ibu hamil dari malaria dengan pakai kelambu, jadi ibunya jangan sakit, kita hindari. Kemudian ada intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 sampai dengan 6 bulan tadi. Nah, jadi kita mendorong ibu yang baru melahirkan itu untuk melakukan inisiasi menyusu dini. Jadi biarkan anak segera setelah lahir untuk mencari puting susu ibunya. Begitu itu berhasil, insya Allah dia nggak akan mau berpaling ke lain hati. Ya, artinya itu dia akan tetap terus mencari susu ibunya karena susu ASI tak akan tergantikan dengan apapun, ya. Luar biasa. Nah, setelah dia berhasil menyusu dengan bagus, maka dorong untuk memberikan ASI eksklusif. Memberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman yang lain sampai dengan umur bayi 6 bulan. Kemudian juga ibunya juga harus mencuci tangan, membersihkan tangan pada saat memang mau menyusui dan sesudah menyusui, ya. Selanjutnya ada intervensi dengan sasaran ibu menyusui sampai dengan anak berusia 2 tahun tadi, ya. Mendorong memberikan ASI sampai dengan 23 bulan. Kalau tadi 6 bulan ASI saja, setelah 6 bulan boleh berikan makanan pendamping ASI, tapi ASI tetap diberikan sampai dengan umur anak berusia 2 tahun. Kemudian menyediakan obat cacing, kemudian menyediakan suplemen zinc, ya, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap malaria seperti tadi, memberikan imunisasi lengkap itu perlu. Kemudian melakukan pencegahan dan pengobatan diare, itu untuk intervensi yang spesifiknya. Ada satu lagi intervensi gizi sensitif, yaitu memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Nah, menyediakan dan memastikan akses pada air bersih. Nah, itu nggak bisa dilakukan oleh kesehatan saja. Ada di situ PUPR, ada PDAM dan sebagainya. Kemudian juga melakukan fortifikasi bahan pangan. Kemudian juga menyediakan akses kepada Yankes dan KB. Jadi dia harus dekat. Kemudian menyediakan JKN, serta menyediakan jam persal, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan pendidikan pada anak usia dini, memberikan pendidikan gizi pada masyarakat kita, memberikan edukasi kesehatan reproduksi, serta gizi pada remaja. Selanjutnya menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Nah, itu dia untuk intervensi gizi sensitifnya. Jadi ada 2. Jadi memang semua hal terkait ya dokter ya untuk masalah stunting ini. Jadi bagi ibu hamil jangan merasa sendiri, diawali dengan konsultasi dengan bidannya atau dinas kesehatan. Tentunya dinas kesehatan selalu sedia ya dokter ya, Insya Allah, untuk menerima keluhan. Kita punya bidan desa yang terdekat juga yang siap
melayani dan mendampingi, ada di puskesmasnya dan ada di desa masing-masing juga. Ya, luar biasa sekali. Nah, Dokter Arifin, sejauh mana dampak dari faktor pengetahuan para ibu atau orang tua yang tidak mengetahui tentang asupan yang terbaik pada anak mereka, Dok? Ya, jadi semuanya kan harus diawali dengan sejauh mana keluarga ya, khususnya di sini orang tua memahami bagaimana sih upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah anaknya supaya tidak stunting gitu ya. Nah, tentu pengetahuan atau literasi gizi yang dimiliki oleh ibu, ya, ayah atau keluarga lain ya. Kalau kita di Aceh kan ada peran mertua atau nenek ya dalam mengasuh anak juga. Nah, itu menjadi modal paling besar ya perannya dalam pengasuhan anak. Nah, termasuk nanti bagaimana dia melakukan praktik pemberian makanan ya, bagaimana seperti yang disampaikan Bu Dr. Sulasmi tadi, pemberian ASI ya, kemudian bagaimana dia melakukan pengasuhan sehari-hari terhadap anak. Nah, contoh saja misalnya beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang ibu ya, atau orang tua. Misalnya mengapa ASI pertama atau yang keluar itu harus diberikan pada anak. Nah, mengapa anak pada 1 jam pertama itu perlu diinisiasi menyusu dini, kemudian mengapa anak sampai 6 bulan diberi ASI eksklusif ya, terus kapan anak pertama kali diberi makan, berapa kali harus dia diberi makan, bentuk makanannya seperti apa. Nah, ini semuanya kan butuh pengetahuan tentunya, butuh literasi lah bagi orang tua. Nah, tentu ketika orang tua memahami semua aspek-aspek tersebut tadi, seperti yang contoh yang saya sampaikan tadi, tentu dia akan mempunyai pengetahuan dasar ya, sehingga nanti bisa dipraktikkan dalam pengasuhan anaknya. Nah, masalahnya sekarang apa? Ya, di masyarakat kita itu masih rendah ya literasi gizinya atau pengetahuan gizinya. Saya pernah melakukan studi di Aceh ya, khususnya Aceh Besar. Itu hanya sekitar 20% ibu-ibu balita itu mempunyai pengetahuan yang baik terkait dengan pemberian makanan pendamping ASI. Nah, kemudian motivasi mereka juga dalam memberi makanan anak itu masih rendah juga ya. Hanya 33% ya di antara ibu-ibu tersebut yang motivasinya baik. Yang lainnya ya mungkin memberi makan anak seolah-olah terpaksa mungkin ya, atau malas gitu ya. Nah, artinya motivasinya rendah. Nah, dan ini sinkron dengan fakta yang kita dapatkan juga dalam penelitian itu bahwa hanya sekitar 30-an% anak-anak balita itu yang praktek pemberian makanannya baik ya, artinya kualitas praktek pemberian makanannya itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO. Nah, oleh karena itu ya pengetahuan ibu, orang tua itu yang kurang tentu akan berdampak pada praktek pemberian makanan, praktek gizi, dan praktek-praktek yang lain ya, sehingga ya kita bisa beri catatan bahwa kalau ingin bagaimana mencegah stunting, tentu orang tua harus paham dulu, harus diberi dulu pemahaman-pemahaman dasar terkait dengan upaya-upaya pencegahan stunting. Oke, luar biasa. Jadi memang tidak hanya dari ibu hamil, keluarga tentunya sangat berperan penting ya, dokter ya, untuk membantu kehidupan ibu hamil dan juga untuk anaknya nanti di masa depan ya, seperti itu, dokter. Oke, baik. Selanjutnya Dokter Natasha atau Dokter Tasya, sesuai dengan tema kita hari ini, Dok. Komunikasi perubahan perilaku untuk mencegah dampak buruk stunting sekaligus peluncuran gerakan I Support You Aceh. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh dokter seperti apa sih, Dok, I Support You gitu ya. Aduh, seperti ada bumbu cintanya nih ya dari I Support You Aceh. Dan sejauh mana pentingnya peningkatan pengetahuan melalui komunikasi perubahan perilaku berguna untuk penurunan stunting ini, Dok? Baik, Mbak Syita, terima kasih. Sama-sama. Jadi setelah dialami beberapa tahun, sebenarnya gerakan percepatan penurunan stunting ini kan sudah beberapa tahun ya, benar ya Pak Arifin? Nah, ternyata disadari bahwa diperlukan problem-problem yang kita punya ini diperlukan strategi gitu ya, karena tidak semudah itu ternyata melakukan intervensi yang tadi Dokter Sulasmi ceritakan di level masyarakatnya gitu.
Nah, untuk lebih mengengage sasaran kita, ibu hamil, ibu baduta, ya, kemudian remaja dengan keluarga-keluarganya gitu ya. Nah, ini diperlukan strategi. Nah, strategi ini salah satunya yang sudah diidentifikasi adalah strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting. Nah, Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan dokumen strateginya dan juga juknisnya di akhir tahun lalu. Nah, sekarang tinggal kita nih yang di level masyarakat, gimana sih mengintegrasikan hal yang baik ini di dalam program-program kita. Nah, salah satunya tentunya dengan mulai mempelajari dulu apa sih komunikasi perubahan perilaku itu, dan kemudian kita memberikan input-input ya untuk terkait dengan apa yang bisa dilakukan di level posyandu misalnya, puskesmas, dan juga dari sisi program ya. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya KPP itu atau komunikasi perubahan perilaku ini tujuannya meningkatkan kesadaran publik dan mengarahkan ke perubahan perilaku tertentu sesuai dengan konteks lokal masyarakatnya. Caranya dengan identifikasi nih channel-channel apa yang kira-kira efektif misalnya untuk masyarakat Aceh gitu. Nah, salah satunya yang saya kira mudah-mudahan cukup diterima ya di Aceh itu adalah dengan gerakan I support you atau aku mendukungmu. Kenapa sih I support you gitu ya? Karena pada dasarnya semua orang ini punya cita-cita mulia untuk anaknya, bener nggak? Bener banget. Cuman kan problemnya satu nggak tahu, ya kan? Problem kedua nggak mau. Ini kan tangga perubahan perilaku ya. Bener. Kalau nggak tahu susah mau gitu ya. Kalau sudah tahu sudah mau belum tentu mampu gitu kan. Jadi kan ada 3 nih level-levelnya ya. Nah, gimana caranya apa-apa yang kita lakukan di masyarakat itu bisa berkontribusi sama yang tadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian menjadi mau, kemudian menjadi mampu. Nah, dengan demikian program-program yang tadi diceritain Dr. Sulasmi itu bisa jalan di lapangan gitu. Nah, I support you. Kenapa sih I support you? Jadi I itu kan saya ya, atau aku mendukungmu. Artinya apa? Dengan tagline ini diharapkan setiap orang yang memakai tagline ini itu akan menyadari bahwa kita masing-masing tuh bisa melakukan sesuatu, dan kita masing-masing punya peran tertentu gitu, dan mampu untuk melakukannya. Jadi contoh I support you kalau dilakukan oleh ayah-ayah nih, itu akan jelas ya. Aku mampu dukung istri bawa periksa kehamilan misalnya. Aku mampu dukung istri minum tablet tambah darah. Contoh lainnya nih Pak Arifin sebagai tenaga dari akademisi ya. Pak Arifin sebagai dosen mampu untuk mentransfer ilmu tentang perubahan perilaku ke mahasiswanya, dan Dr. Sulasmi misalnya bisa berperan dalam peningkatan sumber daya manusia seperti bidan-bidan misalnya. Jadi setiap kita punya peran itu yang ingin kita sama-sama gandeng ya. Dan kita sama-sama bisa melakukan perubahan itu gitu. Nah, itu sih. Jadi sangat luar biasa ya Syeda Ralon gerakan I support you. Mungkin tadi waktu dokter sampaikan I support you, saya sebagai mendengarnya, aduh, wow sekali nih, mas saya didukung loh gitu. Walaupun itu cuman ucapan dari dokter, tapi apalagi kalau kita melakukan, tentunya bisa bermanfaat, apalagi bagi masalah kesehatan seperti ini dokter ya. Jadi Syeda Ralon yang dari belum mau jadi mau tahu, jadi bisa nanti jadi mampu. Tentunya gerakan I support you ini benar-benar dan sangat mensupport kita semua untuk masalah kesehatan kita. Tentunya juga berperan pemerintah Aceh dalam gerakan ini, Syeda Ralon. Baik Syeda Ralon, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM karena kita akan membahas lebih banyak lagi manfaat lainnya yang akan kita bagikan untuk Anda. Stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.